Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiruhu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dosen pembimbing kita dan teman-teman seiman dan seperjuangan. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang catatan sipil atau pencatatan peristiwa hukum. Saya Novia Agusti, NIM 1913030002 akan membahas tentang pencatatan peristiwa hukum. Dalam kehidupan, ada beberapa peristiwa hukum yang perlu dicatat. Yang pertama, peristiwa kelahiran. Untuk menentukan status hukum seseorang sebagai subjek hukum, maka peristiwa kelahirannya perlu dicatat. Karena subjek hukum merupakan penyandang hak dan kewajiban. Yang kedua, peristiwa perkawinan. Untuk menentukan status hukum seseorang sebagai suami atau istri yang terikat dalam ikatan perkawinan sesuai dengan hukum. Yang ketiga, peristiwa perceraian. Untuk menentukan status hukum seseorang sebagai duda atau janda yang bebas dari ikatan perkawinan. Yang keempat, peristiwa kematian. Untuk menentukan status perdata seseorang sebagai ahli waris, sebagai duda dari almarhumah dan janda dari almarhum. Yang kelima, peristiwa pergantian nama. Untuk menentukan status perdata seseorang dengan identitas tertentu dalam hukum perdata. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan pencatatan peristiwa hukum. Tujuan pencatatan peristiwa hukum adalah untuk mendapat kepastian hukum mengenai status hukum seseorang yang menjalani peristiwa hukum itu. Dalam setiap perbuatan hukum, kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting. Karena untuk menentukan hak dan kewajiban yang sah antara para pihak yang berhubungan dengan hukum tersebut. Misalnya, kepastian hukum tentang kelahiran. Status hukum tentang kelahiran menentukan seseorang telah dewasa atau belum dewasanya seseorang tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi pencatatan peristiwa hukum. Fungsi pencatatan peristiwa hukum sebagai alat bukti bahwa telah mengalami suatu peristiwa hukum. Untuk itu diperlukan surat keterangan tanda kita telah mengalami suatu peristiwa hukum. Misalnya, telah terjadi suatu peristiwa hukum pada hari ini, tanggal ini, bulan ini, dan tahun ini atas nama seseorang di tempat tertentu. Surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau petugas yang menangani peristiwa hukum tersebut. Contohnya, surat keterangan kelahiran. Surat keterangan kelahiran dikeluarkan oleh dokter, bidan, atau rumah sakit yang menangani. Yang kedua, surat keterangan perkawinan yang dikeluarkan oleh petugas yang menyaksikan peristiwa perkawinan tersebut. Yang ketiga, surat keterangan perceraian. Surat keterangan perceraian dikeluarkan oleh pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang non-Islam. Selanjutnya, surat keterangan kematian. Surat keterangan kematian dikeluarkan oleh dokter atau rumah sakit yang merawatnya. Surat keterangan kematian bisa juga dikeluarkan oleh kepala desa atau kelurahan di mana tempat dia tinggal. Yang kelima, surat keterangan ganti nama yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri yang berupa surat ketetapan. Itulah materi yang saya sampaikan tentang catatan sipil atau pencatatan peristiwa hukum. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Apri Nirwanti Harahap dengan NIM
1913030041. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu membahas tentang lembaga catatan sipil. Definisi lembaga catatan sipil. KUH Perdata tidak memberikan pengertian dari apa yang dimaksud dengan pencatatan sipil itu. Padahal lembaga catatan sipil ini sudah dikenal sejak zaman Hindia Belanda, namun di dalam ART 16 NBW baru negara Belanda disebutkan bahwa catatan sipil merupakan institusi untuk meregistrasi kedudukan hukum mengenai pribadi seseorang terhadap kelahirannya, perkawinannya, perceraiannya, orang tuanya, dan kematiannya. Adapun beberapa unsur penting dalam lembaga catatan sipil, yaitu dibentuk oleh pemerintah, bertugas mencatat, mendaftarkan, dan membuka peristiwa penting bagi status kependaftaran. Kemudian bertujuan mendapatkan data yang lengkap atau status warga dapat diketahui dari pembuktian. Kemudian tujuan lembaga catatan sipil yang pertama adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang status perdata. Seseorang yang mengalami peristiwa hukum tersebut, kepastian hukum sangat penting dalam setiap perbuatan hukum. Kemudian kedua adalah kepastian hukum itu menentukan apakah ada hak dan kewajiban hukum yang sah antara pihak-pihak yang berhubungan dengan hukum itu. Yang ketiga adalah kepastian hukum mengenai kelahiran menentukan status perdata seseorang itu dewasa atau belum dewasa. Kemudian keempat, kepastian hukum mengenai perkawinan menentukan status perdata mengenai boleh atau tidak bolehnya melangsungkan perkawinan dengan pihak lain lagi. Kemudian yang kelima adalah kepastian hukum mengenai perceraian menentukan status perdata untuk bebas mencari pasangan lain. Kemudian yang keenam adalah kepastian hukum mengenai kematian menentukan status perdata sebagai ahli waris dan keterbukaan waris. Kemudian adalah fungsi lembaga sipil. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 12 tahun 1983 telah ditentukan bahwa kantor catatan sipil mempunyai fungsi menyelenggarakan yang pertama adalah pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran. Diberikan oleh dokter atau bidan rumah sakit, klinik mengenai peristiwa kelahiran itu. Kemudian yang kedua adalah pencatatan dan penerbitan kutipan atau perkawinan, disebut petugas pencatatan nikah atau PPN yang menyaksikan peristiwa pernikahan itu. Kemudian yang ketiga adalah pencatatan penerbitan kutipan akta perceraian, putusan pengadilan yang diberikan oleh pengadilan negeri bagi beragama non-Islam dan pengadilan agama bagi beragama Islam. Kemudian adalah pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak. Yang kelima adalah pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian diberikan oleh dokter rumah sakit yang merawatnya atau oleh kepala kelurahan atau desa tempat tinggal yang bersangkutan. Kemudian yang keenam adalah penyimpanan dan pemeliharaan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan dan pengesahan anak, dan akta kematian. Dan yang ketujuh adalah penyelidikan bahwa dalam rangka permusan kebijaksanaan bidang kependudukan atau kewarganegaraan. Kemudian macam-macam akta catatan sipil. Yang pertama adalah akta kelahiran. Akta kelahiran adalah akta atau catatan otentik yang dibuat oleh pegawai catatan sipil berupa catatan resmi tentang tempat dan waktu kelahiran anak, nama anak dan nama orang tua anak secara lengkap dan jelas, serta status kewarganegaraan anak. Kemudian akta kelahiran adalah sebuah catatan administratif. Pada prinsipnya akta kelahiran hanyalah sebuah catatan administratif. Dianggap penting karena data yang ada dalam akta kelahiran dapat digunakan sebagai bukti jadi diri bagi si anak. Kemudian akta perkawinan. Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974.
Sahnya perkawinan. Sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan tidak memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan, atau bagi umat Islam atau perdata pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya bagi yang non-muslim, maka perkawinan tersebut adalah sah, terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Kemudian akibat hukum tidak dicatatkannya perkawinan. Yang A, perkawinan dianggap tidak sah. Kemudian yang B, anak hanya mempunyai hubungan perdata dalam ibu dan keluarga ibu. Yang C, anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan. Kemudian yang ketiga adalah akta perceraian. Perceraian yang secara sah menurut hukum negara atau yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah melalui pengadilan. Kemudian akta kematian. Kematian adalah menghilangnya secara permanen semua tanda-tanda kehidupan setiap saat setelah kelahiran hidup terjadi. Tujuan pencatatan kematian yang pertama adalah memberi status dan kepastian hukum atas peristiwa kematian seseorang. Kemudian yang ketiga adalah akta perceraian. Perceraian yang secara sah menurut hukum negara atau yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah melalui pengadilan. Kemudian akta kematian. Kematian adalah menghilangnya secara permanen semua tanda-tanda kehidupan setiap saat setelah kelahiran hidup terjadi. Tujuan pencatatan kematian yang pertama adalah memberi status dan kepastian hukum atas peristiwa kematian seseorang. Kedua, memberikan perlindungan atas pribadi penduduk yang berkaitan dengan kematian. Ketiga adalah fasilitas pelayanan publik sebagai implikasi pencatatan kematian. Manfaat pencatatan kematian. Dengan diperolehnya bukti dan dokumen autentik akan kematian seseorang, maka hal ini memberikan manfaat diantaranya yakni pembuktian kematian secara hukum, pengurusan warisan, hubungan hutang-hutang atau asuransi, pengurusan pensiun bagi pengawal atau janda atau duda. Kemudian yang keempat adalah pengakuan dan pengesahan anak. Akta pengakuan dan pengesahan anak adalah catatan pinggir yang dibuat bagi anak lahir di luar perkawinan oleh orang tuanya yang kemudian diakui dan disahkan dalam pencatatan perkawinan orang tuanya yang sah. Mungkin sekianlah materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Ayu Lestari dengan NIM 1913030019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait syarat, prosedur, dan pengaturan pencatatan sipil di Indonesia. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terkait syarat dan prosedur catatan sipil. Nah, agar peristiwa hukum perdata yang dialami seseorang dapat dilakukan pencatatannya, maka perlu dipenuhi persyaratan. Nah, persyaratan tersebut diantaranya, yang pertama ialah perlu adanya surat keterangan yang menyatakan telah terjadinya suatu peristiwa hukum perdata yang dialami seseorang. Nah, yang kedua ialah surat keterangan yang sudah terjadi hukum perdata tersebut yang dibuat oleh pihak yang berhak menangani, mengurus maupun yang mengeluarkannya. Kemudian yang ketiga ialah surat keterangan tersebut diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat kantor catatan sipil. Kemudian dari kantor catatan sipil, surat keterangan yang menyatakan telah terjadinya peristiwa hukum perdata tersebut untuk didaftarkan dalam buku akta yang telah tersedia. Kemudian yang keempat ialah jika peristiwa hukum perdata yang dialami seseorang telah lampau waktu sehingga belum didaftarkan ke catatan sipil, maka perlu adanya surat penetapan dari hakim pengadilan. Dan yang kelima, yang terakhir ialah
Setelah peristiwa hukum perdata selesai didaftarkan, maka kantor catatan sipil menerbitkan kutipan akta, seperti misalnya akta kelahiran, akta kematian, akta perceraian, akta perkawinan, akta ganti nama, akta pengakuan, ataupun mengenai pengesahan anak. Nah, bagaimana pengaturan pencatatan sipil di Indonesia? Pengaturan pencatatan sipil di Indonesia diantaranya yang pertama ialah Reglemen Catatan Sipil STB 1849/25 tentang pencatatan perkawinan dan perceraian bagi WNI keturunan Eropa. Yang kedua ialah Reglemen Catatan Sipil STB 1917/130 JOSTB 1919/81 tentang pencatatan perkawinan dan perceraian bagi WNI keturunan Cina. Kemudian yang ketiga ialah Reglemen Catatan Sipil STB 1933/75 JOSTB 1936/7 tentang pencatatan perkawinan dan perceraian bagi WNI yang beragama Kristen di Jawa, Madura, Minahasa, dan Ambon. Yang keempat ialah Reglemen Catatan Sipil STB 1904/279 tentang pencatatan perkawinan dan perceraian bagi WNI perkawinan campuran. Yang kelima ada Reglemen Catatan Sipil STB 1920/751 JOSTB 1927/564 tentang pencatatan kelahiran dan kematian bagi WNI asli di Pulau Jawa dan Madura. Yang keenam yaitu BW Bab 2 Buku 1 KUH Perdata Pasal 4 sampai Pasal 16, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, yakni tentang pencatatan nikah dan talak dan rujuk bagi WNI Islam. Sejak Indonesia merdeka telah menetapkan peraturan di bawah Undang-Undang tentang catatan sipil. Yang pertama ada Inpres Kabinet Ampera nomor 31/12/1966 tentang catatan sipil terbuka untuk umum dan hapusnya penulisan golongan penduduk. Yang kedua ada Kepres nomor 12/1983 tentang penataan dan peningkatan pembinaan penyelenggaraan capil. Selanjutnya ialah Kepres nomor 12/1983 tentang penataan dan peningkatan pembinaan penyelenggaraan capil. Kemudian ada Kepmendagri nomor 54/1983 tentang Ortaker Kencapil. Kemudian yang terakhir ialah Kepmendagri nomor 477/752/1983 tentang penetapan besar biaya capil. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriza Murni dengan NIM 1913030004 akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya, yaitu keadaan orang tidak hadir. Keadaan orang yang tidak hadir yaitu orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya dalam jangka waktu yang relatif lama tanpa menunjuk orang untuk mewakili atau mengurus kepentingannya. Adapun unsur-unsur keadaan tidak hadir yaitu untuk dapat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir harus memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam pasal 463 KUH Perdata sebagai dasar ketidakhadirannya, yaitu yang pertama, meninggalkan tempat kediaman, yang kedua, tanpa memberi kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya, yang ketiga, tidak menunjuk atau memberi kuasa pada orang lain untuk mengatur pengelolaan kepentingannya. Yang keempat, bila mana pemberian kuasa telah gugur. Yang kelima, bila mana timbul keadaan yang memaksa untuk menanggulangi pengurusan dari harta benda seluruhnya atau untuk sebagian. Yang keenam,
untuk mengangkat seorang wakil, maka harus diadakan tindakan-tindakan hukum untuk mengisi kekosongan sebagai akibat ketidakhadiran tersebut. Menurut Tan Tong Ki, keadaan tidak hadir dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, masa pengambilan tindakan sementara. Masa yang pertama ini terjadi apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa mewakilkan kepentingannya kepada seseorang. Pada keadaan ini, tindakan sementara hanya diambil jika ada alasan yang mendesak untuk mengurus seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya. Tindakan sementara tersebut dimintakan kepada pengadilan negeri oleh yang mempunyai kepentingan harta kekayaan atau jaksa. Selanjutnya, hakim akan memerintahkan kepada balai harta peninggalan untuk mengurus seluruh atau sebagian harta serta kepentingan orang yang tidak hadir. Yang kedua, masa ada dugaan hukum mungkin meninggal dunia. Terjadi jika yang pertama, ia tidak hadir selama 5 tahun tanpa meninggalkan surat kuasa. Yang kedua, ia tidak hadir selama 10 tahun, surat kuasa ada, tetapi masa berlakunya sudah habis. Yang ketiga, ia tidak hadir selama 1 tahun apabila orangnya termasuk awak atau penumpang kapal udara atau penumpang kapal laut. Yang keempat, ia tidak hadir selama 1 tahun apabila orangnya hilang pada suatu peristiwa fatal yang menimpa sebuah kapal laut atau pesawat udara. Akibat dari timbul persangkaan mungkin meninggal dunia ini adalah timbul wewenang dari orang-orang yang dianggap ahli waris untuk mengambil harta kekayaan dan meminta penyerahan barang-barang dan perincian perhitungan serta pertanggungjawaban kepada balai harta peninggalan. Yang ketiga, ada masa pewarisan definitif. Masa pewarisan definitif dimulai dari 30 tahun setelah pernyataan persangkaan meninggal dunia tercantum dalam putusan pengadilan atau 100 tahun setelah kelahiran orang yang tidak hadir. Akibat dari dimulainya masa pewarisan definitif adalah yang pertama, semua jaminan dibebaskan. Yang kedua, para ahli waris dapat mempertahankan pembagian harta warisan sebagaimana telah dilakukan atau membuat pemisahan dan pembagian definitif. Yang ketiga, hak menerima warisan secara terbatas berhenti dan para ahli waris dapat menerima warisan atau menolaknya. Apabila orang yang tidak hadir tersebut kembali memberikan tanda-tanda tentang tanda masih hidupnya setelah masa pewarisan definitif, maka ia berhak meminta kembali harta kekayaannya sebagaimana adanya. Demikianlah penjelasan saya tentang materi ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.